Hari ini kita masih akan belajar tentang kuasa perkataan, saudara. Nah, saya beri tema hari ini, khotbah saya, ya, My word is making life. Artinya perkataan kita itu, saudara, akan menghasilkan atau membuat kehidupan. Nah, saya berharap, saya berdoa, ketika saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini, ya, saudara hidupi dengan baik, dengan benar, maka Alkitab berkata, saudara akan melihat hari-hari yang baik datang ke dalam kehidupan saudara. Mari kita buka ayat firman Tuhan, Yohanes pasal ke-6 ayat 63. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, satu pernyataan dari Tuhan Yesus yang sangat dahsyat tentang sebuah perkataan atau firman-Nya, saudara. Dan saya berharap kita semua mempercayainya, mengalaminya dan hidup di dalamnya, saudara. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal ke-6 ayat 63. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ada roh dan hidup. Kita baca sekali lagi dengan suara yang keras. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ada roh dan hidup. Katakan amin. Nah, Yesus berkata perkataan-perkataan yang dia katakan, ya, kepada semua orang yang mendengar pada waktu itu dikatakan ada roh dan hidup. Nah, ini semua pernyataan yang sangat dahsyat sekali, saudara. Kita tahu walaupun Yesus, ya, selama dia hidup di dunia dalam pelayanannya, saudara, ya, sangat singkat, yakni 3,5 tahun, saudara. Namun perkataannya itu bertahan sepanjang zaman, saudara. Perkataan Yesus bertahan sampai sepanjang zaman, saudara. Tidak berkesudahan, kata saudara. Nah, pada waktu Yesus ada di bumi, saudara, perkataan-perkataannya itu, kalau saudara baca di Alkitab, itu sangat mengherankan. Membuat banyak orang takjub, saudara. Dan bukan hanya itu, perkataan-perkataan Yesus juga, saudara, kalau saudara perhatikan, itu juga banyak mengubah hati orang. Memberikan kehidupan kepada orang yang mendengarnya, saudara. Ya, misalnya ketika ada seorang perempuan atau wanita, saudara, yang dikatakan kedapatan berbuat zina, saudara. Lalu kemudian orang-orang Yahudi pada waktu itu menyeret perempuan ini, wanita ini, saudara, kepada Yesus. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, apa yang harus dilakukan kepada wanita atau perempuan seperti ini, saudara. Dan Yesus tidak melakukan apapun selain dia berkata-kata. Ketika dia berkata-kata, setelah itu Alkitab menuliskan dia jongkok dan dia menulis, saudara. Ya, ada penafsiran ketika dia menulis, ya, itu ada kata-kata yang yang bisa dibaca oleh orang-orang yang pada waktu itu ada di sana, saudara. Dan kata-katanya itu bahasanya itu, tulisannya itu, ya, itu menggambarkan tentang Allah, saudara. Ya. Nah, saudara, waktu perempuan ini diperhadapkan kepada Yesus, saudara, Yesus berkata-kata. Dan kata-kata itu memberi perempuan itu kehidupan yang baru, saudara. Karena pada waktu itu hukum yang berlaku, saudara, adalah hukum Taurat. Dan Yesus berkata, barang siapa, ya, yang kedapatan berzina, memang dia harus dilempari dengan batu. Ya, tapi vonisnya adalah mati. Artinya dia akan dihukum mati, saudara. Tapi dengan syarat, siapa yang merasa tidak berdosa, dialah yang pertama kali harus melempari batu itu kepada perempuan ini terlebih dahulu. Dan Alkitab katakan, saudara, dari yang tua sampai yang muda, saudara, itu undur semuanya. Saudara tahu kenapa? Dari yang tua sampai yang muda. Dari yang tua dulu, saudara, itu undur, saudara. Saudara tahu gak kenapa yang tua undur dulu? Karena Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, dia yang terlebih dahulu melempari wanita itu. Artinya apa? Makin tua makin banyak dosanya, saudara. Coba lihat kiri kananmu. Siapa yang tua di sini? Ya, saudara. Ya. Sampai akhirnya lari semuanya, pergi semuanya. Tinggallah Yesus seorang diri bersama dengan perempuan itu. Dan hebatnya, Yesus tidak diam diri. Yesus mulai berkata-kata lagi kepada perempuan ini. Yesus berkata, hai perempuan, di manakah mereka semua? Tidak adakah yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada Tuhan.
Lalu Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai sekarang. Dan perkataan itu saudara sangat dahsyat. Dan itu mengubahkan perempuan ini saudara. Jadi memang kalau kita baca di Alkitab, ya perkataan-perkataan Yesus itu, ya memang itu menjungkir balikkan dunia pada waktu itu. Menjungkir balikkan tradisi, budaya, bahkan hukum pada waktu itu. Karena orang pada waktu itu sangat terikat dengan legalisme. Sangat terikat dengan hukum Taurat khususnya saudara. Ya, sampai dikatakan untuk menyembuhkan orang pun tidak boleh melanggar hukum itu. Yaitu pada hari Sabat saudara. Karena kita tahu hari Sabat itu hari perhentian bagi orang Israel, bagi orang Yahudi. Harus berhenti semuanya. Bawa tilam pun tidak boleh. Tapi pada waktu Yesus hadir, Yesus membawa perubahan terhadap semua itu. Dan kata-katanya saudara, itu menjungkir balikan. Ya, tradisi yang ada, hukum yang ada pada waktu itu saudara. Dan sampai hari ini, kata-kata Yesus juga ya masih berlaku dan tidak pernah lenyap. Tidak pernah hilang saudara. Ya, tidak pernah lekang oleh waktu saudara. Bahkan kata-kata Yesus sampai hari ini itu seringkali dikutip, diukir, difigura, dituliskan di tembok-tembok saudara. Ya, dan banyak tempat di tempat yang lain saudara. Sampai sekarang kalau saudara lihat banyak perkataan-perkataan Yesus itu disampaikan sampai hari ini. Saudara pernah baca nggak di depan gereja itu ada sebuah gereja, ada sebuah pelang. Pernah lihat nggak pelang gereja itu? Masih ada nggak Bertus? Itu dibuat oleh pemerintah di depan gereja. Ya, nanti pulang perhatikan kata-katanya itu saudara. Ya, dan saya mau tegaskan semua perkataan Yesus adalah warisan bagi saudara dan saya. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Semua perkataan Yesus adalah warisan saya. Dan itu sudah dia tuliskan di dalam Alkitab. Amin. Kalau ini Alkitab. Ya, sudah dia tuliskan buat saudara dan saya ada dalam kitab. Kalau saudara ingin mencari kebahagiaan, cari di mana? Cari di Alkitab. Kalau saudara ingin mencari solusi-solusi tentang kehidupan, tentang permasalahan hidupmu saudara, cari di mana? Cari di Alkitab, cari di firman Tuhan, cari di perkataan-perkataan Tuhan buat kita saudara. Sebab Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan hidup. Ya, itu sebenarnya 2 minggu lalu saya saksikan kepada saudara, ketika saya bergumul untuk Iren, saudara. Ya, dan hari ini sudah masuk hotel, besok hari ini gladi bersih. Ya, kita masih bergumul, kita masih minta kemurahan Tuhan. Ya, memang dia sudah masuk tim 8, saudara. Bersyukur ditunjuk tim 8, masuk tim 8. Jadi ada kemungkinan dia bisa bawa baki, ada kemungkinan bisa masuk ke penggerek bendera seperti itu, ada kemungkinan. Jadi kita masih terus bergumul, ya berdoa, berharap supaya yang firman Tuhan katakan itu jadi bagi dia. Bahwa di hadapan pembesar dia akan berdiri saudara. Itu saya terus doakan ya. Dan beberapa teman dan juga gembala kita yang ada di Pontianak juga terus berdoa. Dari pagi mereka sampaikan firman Tuhan. Bahwa seperti Esther ya, yang mendapat kemurahan dari Henan ya nggak salah ya. Pegawainya raja pada waktu itu yang akan memilih orang-orang yang menggantikan Ratu Westi, saudara, seperti itu saudara. Berharap seperti itu, berharap juga seperti Nehemia mendapatkan kemurahan raja saudara. Saya berkata, saya cuma doakan seperti Amsa berkata di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Itu yang saya terus sampaikan kepada Tuhan saudara. Ya, karena kita percaya kalau kita berdoa, perkatakan firman Tuhan, maka firman itu akan jadi saudara. Katakan amin. Sebab kita tahu perkataan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Yesus berkata, perkataanku adalah roh dan hidup saudara. Jadi waktu kita memperkatakan firman Tuhan, ya itu artinya itu akan membuat kita hidup saudara. Ya, waktu ada seorang perwira, kita mencatat saudara, hambanya itu sedang sakit keras. Dan hampir mati mungkin seperti itu. Ya, dia minta Yesus datang untuk menyembuhkannya. Tapi kemudian dia berkata, Tuhan tidak usah susah-susah datang ke rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Begitu Yesus mendengarkan pernyataan dari perwira ini saudara, dia begitu heran. Yesus berkata, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel saudara. Ya, kenapa?
Karena Yesus tahu, ini orang mengerti akan kuasa perkataan Yesus, saudara. Saya kemarin baca sebuah artikel, saudara. Ada seorang keturunan Afrika, saudara pasti kenal nih siapa dia, bernama Nelson Mandela, saudara. Dia seorang yang menentang ya rejim apartheid. Apa itu? Rejim yang membuat pemisahan suku dan ras kulit putih dengan kulit hitam, saudara. Dan selama 27 tahun, saudara, ya, orang ini dipenjara, saudara. Ya, dia dipenjara karena melawan rejim yang apartheid ini, saudara. Ya, tapi saudara tahu, dia ngerti kalau dia ngomong, ya, kalau Nelson Mandela ini ngomong, itu suaranya bisa membuat sesuatu terjadi walaupun dia ada di penjara. Waktu dia ngomong, ya, maka di luar bisa terjadi sesuatu, saudara. Suara atau perkataan-perkataannya, saudara, bisa menggerakkan orang melakukan sesuatu. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Kesaksiannya di penjara, saudara, itu dia disiksa, dikencingi, saudara, dianiaya oleh para sipir penjara, saudara. Tapi begitu dia keluar dari penjara, saudara, lalu kemudian dia jadi presiden. Apa yang dia lakukan? Dia mengampuni semua sipir-sipir penjara yang pernah menyiksanya, saudara. Dan sebuah artikel, ya, itu menulis tentang dirinya. Ya, artikel itu berkata begini: Nelson Mandela yang menentang rejim pemisahan kaum apartheid di Afrika Selatan, dia dipenjarakan selama hampir 3 dekade, ya, hampir 30 tahun, totalnya 27 tahun, saudara. Dia mengetahui kuasa kata-kata. Kata-katanya sering dipetik hari ini, tetapi ketika di dalam penjara kata-katanya tidak dapat dipetik karena orang lain takut sebagai akibatnya, saudara. 1 dekade setelah dibebaskan, dia berkata, tidak pernah menjadi kebiasaan saya untuk menggunakan perkataan dengan terburu-buru. Wah, ini ketika saya baca ini luar biasa. Tidak pernah dengan kebiasaan saya untuk menggunakan perkataan dengan terburu-buru. Jika 27 tahun di dalam penjara telah membuat kami belajar sesuatu, maka ia adalah penggunaan kesenyapan. Ya, maksudnya kata-katanya, saudara. Ya, ketika sendirian untuk menjadikan kita memahami betapa berharganya perkataan, bagaimana ucapan yang sebenarnya akan membawa dampak terhadap soal hidup dan mati seseorang, saudara. Jadi kalau kita perhatikan ini, saudara, Nelson Mandela ini dia mengerti kalau dia ngomong sesuatu itu sangat berpengaruh. Dan itu bisa tanda petik mematikan orang atau menghidupkan orang, saudara. Dan selama 27 tahun, saudara, dia tidak banyak ngomong di dalam penjara. Karena dia mengerti bahwa kata-katanya itu sangat berpengaruh, saudara. Saya percaya kalau kata-kata Nelson Mandela itu sangat berpengaruh. Apalagi firman Tuhan. Amin. Waktu kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, maka kita bisa menemukan perkataan Tuhan itu sangat dahsyat dan sangat mempengaruhi, saudara. Saya percaya saudara yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang menemukan perkataan Tuhan itu sangat dahsyat dan sangat mempengaruhi kehidupan saudara. Betul? Kalau tidak, saudara tidak mungkin hadir di gereja, saudara. Ya, saudara bisa menemukan dari cara Tuhan melakukan mujizat. Dari cara Tuhan membuat sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Semuanya itu lewat perkataan, saudara. Semuanya itu lewat ucapan-ucapannya, saudara. Nah, itu sebabnya firman Tuhan, saya katakan tadi, adalah warisan yang sangat berharga yang Allah berikan buat saudara dan saya. Amin. Minggu lalu saya sampaikan, jangan lupa baca Alkitab, saudara. Hari ini saya mau ingatkan saudara, saya mau tanya saudara, sudah sampai di mana baca Alkitab, saudara? Masih di tempat kejadian. Saya berharap saudara bertobat. Ya, gembalamu ini, pendetamu ini sering mengingatkan untuk baca Alkitab. Supaya saudara bisa mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar, saudara. Ya, saudara tahu Alkitab yang saudara pegang itu mungkin sekarang sudah ada di aplikasi HP. Kalau dulu belum di aplikasi HP, itu hanya di sebuah kitab. Dicetak, saudara, itu harganya nggak mahal, ya 60-70 ribu, saudara, seperti itu. Saudara tahu, bertahun-tahun sebelum kita dapatkan Alkitab itu, saudara, ya itu coba dimusnahkan, tidak boleh disebarkan, tidak boleh diterjemahkan, ya. Tapi kita lihat tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menahan itu diberikan kepada manusia, saudara, ya.
Nah, kata-kata yang dituliskan di dalam Alkitab itu sangat berkuasa, saudara. Itu sebabnya di dalam pengakuan iman GBI, saudara, ya, Alkitab itu bukan berisi firman. Tapi dikatakan Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya dari Kejadian sampai Wahyu, titik komanya itu semua firman Allah, saudara. Tapi ada gereja yang lain berkata yang firman Alkitab itu berisi firman Allah. Hanya perkataan-perkataan Allah saja. Hanya perkataan-perkataan Yesus saja yang disebut firman Allah, saudara. Tapi bagi kita, ya, kita percaya bahwa dari Kejadian sampai Wahyu, semua titik komanya, setiap kata-kata adalah diilhamkan oleh Roh Kudus untuk dituliskan. Itu artinya semuanya itu menjadi firman Allah yang berguna untuk mendidik kita, mengajari kita, bahkan memperbaiki kehidupan kita, saudara. Haleluya. Karena itu kalau kita belajar tentang perkataanku akan menghasilkan kehidupan, saudara. Saya berharap sekali lagi perhatikan kata-kata kita. Supaya kata-kata kita ini menghasilkan kehidupan, bukan kematian. Katakan amin. Nah, kalau kita buka Salomo pernah menuliskan di kitab Amsal pasal 18 ayat 20-21. Firman Tuhan berkata begini, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini hukum, ini prinsip, saudara. Tapi ternyata prinsip ini, saudara, bukan hanya sebuah tulisan yang ada di dalam Alkitab, saudara. Tapi ada sebuah kisah nyata yang sangat luar biasa, saudara. Ya, tentang kuasa perkataan itu, saudara. Ya, coba bisa ditayangkan. Nah, sebenarnya ada videonya. Ya, cuma kemarin lupa di download, saudara. Ya, nanti cari di Google atau di YouTube, saudara. Ya, nah, ada sebuah kebiasaan yang ditemukan di sekitar kehidupan penduduk Kepulauan Salomon. Tahu Kepulauan Salomon? Tahu Kepulauan Salomon? Dulu itu pernah, setahun lalu nggak salah, pernah tanda petik menggoyang Indonesia di kantor PBB waktu ada meeting. Ada seorang diplomat kita yang menyanggah semua itu dan membantah semuanya itu, ya. Dan yang menggemborkan isu itu adalah diplomat dari Kepulauan Salomon, saudara. Seperti itu. Nah, di dalam kehidupan orang-orang di Kepulauan Salomon, saudara, mereka punya sebuah tradisi, saudara, ya. Dan mereka ketika ingin menebang pohon, khususnya pohon yang sangat besar dan susah untuk ditumbangkan, saudara, seperti saudara, ya. Nah, mereka apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka tidak pakai kapak, mereka tidak menebang seperti itu, saudara, ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengumpulkan masyarakat di situ. Lalu kemudian, saudara, agar pohon itu nanti tumbang dan mati seperti saudara, ya, mereka akan naik, khusus yang kuat-kuat itu, saudara, naik ke atas pohon itu, ya. Kalau yang tidak kuat ada di bawah seperti saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan melakukan sebuah ritual, saudara, dan menurut mereka itu tidak pernah gagal, saudara. Yaitu mereka akan meneriaki pohon tersebut dengan kata-kata negatif. Ya, sambil dihina-hina, saudara, beramai-ramai seperti itu, saudara. Aneh kan? Ya, saya baca juga aneh. Tapi ini kisah nyata. Mungkin sampai hari ini masih terjadi, saudara. Tradisi seperti ini, saudara. Ya, lalu saudara, ketika mereka berteriak-teriak, saudara, mengucapkan kata-kata hinaan, makian, sekuat tenaga kepada pohon itu, saudara. Ya, selama dikatakan 40 hari, saudara. Maka saudara, hasilnya pohon yang sangat besar, ya, yang kokoh mulai layu, lalu kemudian menggugurkan daunnya dan akhirnya mati, saudara. Ya, saya melihat artikel seperti ini banyak dikutip oleh para motivator, saudara. Jadi kata-kata itu bisa menghancurkan sebuah kehidupan, saudara. Tapi sebelum kisah Kepulauan Salomon ini ditulis, saudara, Alkitab sudah terlebih dahulu memberitahu kita, menceritakan kisah yang sama yang pernah terjadi waktu ketika Yesus, dia bersama dengan para murid, dari jauh Yesus melihat sebuah pohon ara yang sangat lebat sekali. Dia pikir, ya cara manusia, ya, ada banyak buahnya.
Tapi begitu Yesus sampai di pohon ara itu yang sangat lebat daunnya, dia tidak menemukan satu buah pun di pohon ara itu. Lalu Yesus berkata begini, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan sejak saat itu pohon ara itu mulai layu dan kering dan mati, saudara. Kenapa? Karena kita mencatat murid-murid pada waktu itu, besoknya Yesus melewati di area yang sama melihat pohon itu. Murid-murid berkata apa? Guru, kamu lihat pohon itu sudah mati, saudara. Jadi saudara, perhatikan baik. Saudara bisa bayangin gimana orang-orang kepulauan Salomon ini, saudara. Yang tadi saya katakan, mereka pakai kata-kata yang bisa tanda petik menghancurkan, menumbangkan. Bahkan saudara, ya dikatakan kata-kata mereka itu seperti kapak yang bisa menebang pohon yang besar, saudara. Mereka teriakin berjam-jam, saudara. Pohonnya dihina, dicaci maki, saudara. Mereka pakai kata-kata yang negatif, saudara. Dan akhirnya dicatat ya bahwa cara seperti ini, saudara, tidak pernah gagal. Dan mereka selalu berhasil ketika melakukan, saudara. Dan itu memang terjadi, saudara. Saudara, rupanya itu begitu hebat. Tuhan ciptakan manusia yang segambar serupa dengan dia. Allah memberikan satu unsur di dalam kehidupan manusia yang luar biasa, yang bisa menghasilkan kuasa, yaitu lidah kita, saudara. Haleluya. Jadi lidah kita itu atau mulut kita itu bisa menghidupkan, tapi juga bisa mematikan, saudara. Haleluya. Bersyukur hari-hari ini, ya, seluruh dunia coba menutup mulut, jangan banyak kata-kata. Betul nggak? Ya, ditutupkan gitu kan. Tapi celakanya, sekarang mungkin tidak pakai mulut ini, tapi pakai jari. Ya kan? Sekali disuarakan, itu bisa terdengar seluruh dunia. Gitu kan? Ya, saudara pernah dengar slogan, mulutmu harimaumu? Pernah gak itu? Si Polta itu, si Ruhr itu sering mengucapkannya. Mulutmu harimaumu. Ya. Nah itu ternyata slogan ini mengajar kita bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita harus dikendalikan. Kenapa? Jika tidak dikendalikan, maka perkataan itu bisa menjadi tanda petik galak. Seperti harimau yang bisa menerkam balik kita, saudara. Mulut itu adalah media ya untuk mengartikulasikan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran, yang ada dalam hati, saudara. Oleh karena itu, saudara, slogan ini, mulutmu harimaumu, adalah untuk mengajarkan kita supaya kita bisa mengendalikan mulut kita, saudara. Tapi dengan cara bagaimana kita mengendalikan mulut kita? Kalau saudara baca di Mazmur 141, ayat ketiga dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, saudara. Jadi kita perlu meminta Tuhan untuk menjaga bibir kita, menempatkan penjaga di mulut bibir kita, saudara. Ya, sebab kenapa? Sebab setiap perkataan keluar dari mulut bibir kita itu punya kuasa untuk menghidupkan atau menghancurkan, saudara. Sekalipun dia kecil sekali di bagian tubuh kita ini, saudara. Itu sebabnya kalau saudara baca di kitab Yakobus, Rasul Yakobus pernah memberikan peringatan yang tegas tentang perkataan oleh karena mulut atau lidah kita, saudara. Coba dibuka. Yakobus pasal ketiga ayat 5 berkata begini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah kalau saudara baca satu perikop ini, Yakobus pasal ketiga ini, saudara, ini menjelaskan ya, memberikan satu gambaran bahwa lidah itu, saudara, itu hanya bisa ditaklukkan kalau dia dikekang. Itu diberikan penjelasannya seperti mengekang mulut kuda. Kuda, saudara, yang sangat liar, saudara. Ya, kita tahu kalau namanya kuda, saudara, yang liar itu susah sekali untuk ditaklukkan, saudara. Tapi itu bisa ditaklukkan, saudara, hanya dengan mulutnya itu dipakaikan tali kekang, saudara. Nah, Yakobus juga berkata, saudara, kapal yang besar, ya, apapun yang akan dihadapi kapal itu, saudara, entah badai kah, entah gelombang yang besar kah, entah ombak yang tinggi kah, seperti itu. Tapi kapal itu bisa sampai kepada tujuan hanya dengan sebuah alat kecil yang namanya kemudi, saudara. Bayangkan
secanggih apapun kapal itu, bodinya mungkin boleh sebesar ya Titanic, saudara, ya. Mesinnya boleh super turbo, tapi kalau nggak ada kemudinya, sampai nggak kepada tujuannya? Nggak akan, saudara. Jadi Yakobus memberikan kita pengertian bahwa Allah menempatkan lidah ya di dalam tubuh kita, dan kita mesti mengendalikannya. Kalau kita bisa mengendalikannya, maka itu bisa mengendalikan seluruh hidup kita, saudara. Makanya dia berkata, kalau saudara baca di ayat keberapa itu saya lupa, ya, orang yang sempurna itu adalah orang yang tidak bersalah dalam perkataannya. Dan dia berkata, kita banyak salah, terutama dalam perkataan kita. Coba lihat kiri kananmu. Coba lihat kiri kananmu. Ya, itu orang banyak salahnya ya. Apalagi yang di depan saudara ini. Banyak salahnya. Kenapa? Yakobus berkata, jangan mau semua itu jadi guru. Sebab guru itu banyak salahnya. Kenapa? Banyak ngomongnya. Bukan berarti saudara yang profesi guru, ya nanti berhenti jadi guru, bukan. Maksudnya jangan semuanya mau seperti itu. Karena banyak salahnya kita seperti saudara. Ya. Tapi Yakobus berkata, kalau lidah ini bisa dikendalikan, maka dia bisa menghasilkan hal-hal yang sangat dahsyat dalam hidup seseorang, saudara. Tapi kalau lidah itu tidak bisa dikendalikan, maka dia akan menghasilkan hal-hal yang bisa merugikan dan efeknya begitu besar, saudara. Ya, apalagi kalau lidah itu, saudara, dipakai untuk mengutuk. Waduh, itu pasti dampaknya sangat buruk sekali, saudara. Untuk mencaci maki, saudara. Ya, tapi sebaliknya kalau lidah itu dipakai untuk hal yang positif, untuk memperkatakan kata-kata yang membangun, saudara, untuk memuliakan Tuhan, saudara, saya percaya itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saudara. Amin. Jadi sebenarnya Tuhan itu tanda petik tidak susah-susah lagi untuk menjadikan saudara dan saya menjadi orang yang besar, tanda petik, saudara. Karena alat itu sudah ada di dalam tubuh kita. Namanya apa? Lidah, saudara. Mulut. Saya ulangi sekali lagi. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu susah-susah lagi. Ya, untuk membuat kita menjadi orang yang besar, orang yang berhasil, orang yang beruntung, saudara. Ya, karena alat itu sudah Tuhan taruh di dalam tubuh kita. Ya, nah Salomo memberitahu kita, saudara, bahwa alat ini, saudara, menentukan kematian atau kehidupan, saudara. Kalau saudara ingin menikmati kehidupan yang terus bertambah baik, kehidupan yang terus makin bahagia, kehidupan yang terus bertambah mungkin berhasil, tanda petik, saudara, perhatikan lidahmu. Perhatikan mulutmu. Karena kalau saudara baca surat Yakobus ini, itu dituliskan untuk orang Kristen. Untuk apa? Untuk memperingatkan kita semua bahwa lidah kita itu diciptakan Tuhan dan Tuhan taruh di dalam tubuh kita, saudara, untuk menghasilkan hal-hal yang luar biasa, bukan hal-hal yang menghancurkan, saudara. Ada amin? Haleluya. Untung mulut kita hanya satu, saudara. Untung mulut kita hanya satu. Kalau dua itu bahaya. Karena banyak orang tidak bisa menjaga mulutnya. Betul nggak? Iya. Ada orang berkata itu mulutnya itu atau lidah itu seperti ular. Tahu ular? Ular itu lidahnya itu apa? Bercabang dua. Kadang ngomong A, entar ngomong B. Sehingga orang berkata itu mulut lidah atau lidah ular, saudara. Tapi Yakobus berkata kita tidak boleh seperti itu. Sebab kalau itu sumbernya satu, maka dia akan alirkan satu aliran saja. Ya, tidak mungkin dua aliran, saudara, seperti saudara. Ya, nah saya berharap saudara jaga lidah saudara baik-baik, jaga perkataan saudara baik-baik. Ada amin? Ada amin? Tolong dijaga, tolong dipelihara, saudara. Ya, amin. Bukan berarti tiap pagi saudara kerok gitu kan, enggak. Ya, maksudnya cara saudara menggunakannya itu mesti benar, mesti yang baik. Jangan sampai perkataan-perkataan kita itu menghasilkan kematian buat kita sendiri. Dan Alkitab mengajarkan kita, dari mana perkataan itu keluar? Dari pikiran, dari hati. Ketika itu keluar, saudara, maka dia akan menghasilkan kata-kata
Dan itu diproduksi saudara. Dan semua itu bersumber dari hati dan pikiran kita saudara. Jadi apa yang dipikirkan orang atau apa yang di dalam hati orang, itulah yang akan dikeluarkan. Itulah yang akan dikatakan. Dan apa yang dikatakan orang, itulah yang akan diperbuatnya. Dan apa yang diperbuat orang, itulah yang akan menjadi kebiasaan orang itu. Nah kalau menjadi kebiasaan orang itu, maka itu akan menjadi sifat orang itu. Nah kalau sudah menjadi sifat orang itu terus menerus seperti itu akan menjadi kepribadiannya atau karakter orang itu saudara. Dan itu dimulai dari pikiran dan hati kita. Jadi betapa pentingnya saudara, kita mengisi hati kita mengisi pikiran kita setiap hari dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan Alkitab kita. Amin. Jadi kalau kita memasukkan firman Tuhan itu atau perkataan Tuhan itu saudara, di dalam hidup kita saudara, maka itu akan membuat pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Tuhan, dengan pikiran Kristus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus saudara, saya percaya saudara, maka ucapan kita, maka perkataan kita juga yang keluar dari mulut kita saudara, adalah perkataan Kristus saudara. Dan apa yang diucapkan nih saudara, perkataan Kristus itu, firman Kristus itu saudara, maka itu akan jadi saudara. Haleluya. Jangan berpikir dengan baik-baik. Kalau kita ngomong, sembarangan ngomong, itu gak ada hasilnya. Itu gak ada akibatnya. Ada saudara. Sadarkah saudara, kita yang sekarang ini, saudara dan saya yang sekarang ini adalah hasil dari sebagian perkataan kita yang dulu kita ucapkan. Betul? Coba renungkan baik-baik. Dan itu tidak akan pernah hilang saudara. Sebab setiap perkataan kita itu ketika dia diucapkan saudara, dia berkuasa, punya kuasa untuk mencipta. Kalau kata-katanya baik, dia akan menghasilkan hal-hal yang baik. Kalau kata-katanya buruk, dia akan menghasilkan hal-hal yang buruk saudara. Ya, ada sebuah video, ya nggak salah berapa tahun yang lalu saya pernah tampilkan kepada saudara. Ya, di Jepang saudara, ya seorang profesor, seorang doktor bernama Dr. Emoto saudara, dia melakukan riset dan penelitian tentang bagaimana kata-kata itu digunakan terhadap air saudara. Nah penelitian ini dilakukan saudara, ya diambil air dari berbagai sumber air yang ada di dunia saudara. Ya, di gunung, di sungai, di danau, bahkan air dari salju saudara itu diambil. Diteliti bagaimana air itu bisa bereaksi terhadap ucapan-ucapan atau terhadap kata-kata saudara. Nah, kalau dia diomongin saudara sesuatu atau dikata-katai sesuatu ya terhadap air itu, maka air itu langsung tak bisa ya. Walaupun nggak keluar suara, maksudnya di dalam ditelitian saudara, ya maka air itu akan menghasilkan molekulnya seperti apa saudara, dan itu bentuknya berbeda-beda satu dengan lainnya tergantung kata-katanya saudara. Ketika dikatakan hal yang buruk, maka molekul air itu saudara akan berbentuk atau bergambar ya nggak karuan, nggak bagus seperti saudara. Bahkan ketika diperdengarkan lagu-lagu heavy metal seperti saudara, maka molekul air itu akan berbentuk yang jelek saudara. Tapi ketika air itu diperdengarkan lagu-lagu misalnya lagu-lagu Mozart, lagu-lagu yang simfoni yang bagus gitu kan, atau lagu-lagu seperti Amazing Grace seperti saudara, ya maka gambar airnya, molekulnya itu saudara itu berbentuk sangat bagus, dikatakan seperti kristal saudara. Dan ini menjadi penemuan yang hebat sekali bahwa kata-kata itu sangat berpengaruh saudara. Jadi kalau tadi saya jelaskan penduduk Kepulauan Salomon saudara, mereka memakai kata-kata untuk mengutuk pohon itu saudara. Dan pohon itu saudara bisa tumbang. Kenapa pohon itu bisa tumbang? Karena pohon itu kan mengandung air. Betul nggak? Iya. Ya, yang dia serap saudara mulai akarnya. Dan disebarkan ke seluruh ranting-rantingnya sampai kepada daunnya saudara. Ya, nah pohon itu hidup karena apa? Karena ada air yang diserap saudara. Tapi ketika dikutuki saudara, maka molekul-molekul airnya saudara langsung berubah saudara. Ya, sekitar 1 menitan coba ditayangkan. Ini air dari Masaru Emoto from his book lupa namanya tadi. The Message from Water. Keraskan suaranya. Nah, diputarkan musik Beethoven saudara.
He placed Ya, distilled dia akan water berbentuk between seperti two ini. speakers for several hours while Ya, ini tentu playing tidak bisa dilihat kasat different mata. music Ini and pasti then melalui photographing the crystals with form mikroskop, saudara, after yang the water was sangat frozen. kecil untuk bisa This melihat. photo Nah, shows ini the heavy effect metal, of heavy bentuknya nggak metal karuan, music saudara. upon the water. Mr. Emoto decided to see how thoughts Nah, ketika and diucapkan words terima affected kasih the kepada air itu, formation terima kasih of gitu, untreated maka distilled airnya akan water berbentuk crystals. seperti ini, saudara. This next photo shows the effects Ya, of words ada kata-kata love yang and kasih, cinta, appreciation. atau mengapresiasi, menghargai, saudara, maka ia berbentuk seperti ini. This photo shows the effects of Kalau kata-kata yang membuat sakit, aku bunuh kamu, dia akan berbentuk seperti itu, jelek sekali, saudara. Now this photo Nah, is ini not air included ya in dari the Fujiwara water sebelum from the didoakan. Fujiwara Dam. Sebelum didoakan. Nah, ini setelah didoakan, saudara, It's the same ya, water from the Fujiwara berbentuk Dam seperti ini. after a Buddhist monk had offered a prayer over it. This Haleluya. Saudara nanti boleh lihat di YouTube, cukup banyak, saudara. Jadi ternyata sangat begitu luar biasa kata-kata kita, saudara. Kalau saudara bilang misalnya, ya, saya benci, saya nggak suka, maka molekul air itu langsung berubah. Tak. Dia akan mengerjakan, saudara, ya, seturut dengan perkataan-perkataan kita, saudara. Ya, yang kita ucapkan baik, maka molekul air itu akan berubah jadi indah sekali, saudara. Seperti saudara. Makanya benar apa yang Alkitab katakan. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Dan Alkitab berkata, kita tidak boleh sembarangan mengucapkan kata-kata, ya, apalagi kata-kata yang negatif, kata-kata kutuk, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan saya baik-baik, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik, terutama kepada anak-anak kita. Emosi boleh, tapi jaga, ya, jaga baik-baik, atau kepada siapapun, saudara. Karena itu akan menghasilkan pengaruh yang buruk, yang tidak kelihatan sementara ini, ya. Tapi nanti dampaknya ada, saudara. Karena riset ini, saudara, membuktikan, saudara, ya, lewat air. Dan manusia itu terdiri dari berapa persentase airnya? Berapa? Mungkin 60% ke atas, ya. Itu air, saudara. 60-70% manusia terdiri dari air, saudara. Jadi begitu kita mendengarkan kata-kata, apalagi kata-kata yang menyinggung perasaan kita, itu molekul air tiap tubuh kita akan langsung berubah bentuk yang buruk. Betul nggak? Waktu dia bilang jelek kamu, gitu kan? Itu pasti langsung, ya nggak? Bukan hanya karena kita dengar, tapi memang itu langsung membentuk yang jelek, saudara-saudara. Dan itu bisa menggerakkan tubuh kita, sehingga kalau orang itu tidak bisa menguasai dirinya, biasanya dia akan merasa sakit, dia akan merasa tidak enak, saudara. Karena memang itu mempengaruhi kandungan molekul, ya, air yang ada di dalam kita itu langsung bereaksi, saudara. Jadi penelitian ini meyakinkan kita bahwa betapa dahsyatnya mulut atau lidah kita atau perkataan kita, ya. Jadi mesti hati-hati, sekalipun itu kecil, tapi itu berdampak yang luar biasa. Saya berikan satu kisah nyata, saya nggak sebutkan namanya. Dulu ada hamba Tuhan, ini bersama-sama dengan kita. Sebelumnya dia ditempatkan di daerah yang lain, saudara. Dia bukan full time. Dia menjabat punya posisi di sebuah instansi, saudara. Ya, ketika ditempatkan di situ, lalu keluarga semua ikut gitu kan? Ya. Nah, keluarganya itu atau istrinya itu berasal dari kota besar. Ketika ditempatkan di kota yang kecil, biasanya apa? Kurang serak gitu kan, biasanya gitu kan, karena sudah nyaman di kota besar, fasilitas sudah enak gitu kan, seperti itu. Ya, kayak kemarin ketika kami melayani di sebuah pendidikan, saudara, ya, ada pemimpin yang berkata begini, ini belum jadi apa-apa suruh kami ke sini, ya, beda yang di daerah itu sudah jadi, baru kami ditempatkan. Ini coba lihat jalannya rusak begitu parah, dia ngomel-ngomel seperti saudara, ya mungkin pangkatnya sudah sederajat dengan wali kota lah, seperti itu, ya, ditempatkan di sini, lalu
membuat dia tidak enak dengan lingkungan. Dia kata-kata seperti itu. Nah, saya katakan tadi, nah istrinya itu begitu dia tempat di situ, dia merasa nggak suka. Ya, dia berkata, saya nggak cocok dengan kota ini. Ya, saya nggak suka tempat ini. Berarti dia ngomong-ngomong yang jelek-jelek seperti saudara tahu? Ya, dia terpaksa untuk ikut suaminya. Lalu kemudian suaminya itu disekolahkan, ya, ke luar negeri, dapat beasiswa dari instansinya. Lalu kemudian lulus kemudian ditempatkan di kota Singkawang. Sempat melayani bersama-sama kita. Lalu kemudian beberapa tahun dipindahkan, naik jenjang saudara, jadi kepala. Pindah kemana? Pindah ke tempat awal ketika dia ditempatkan di kota itu saudara, di daerah itu. Tahu nggak? Begitu ditempatkan, istrinya kan berangkat sama-sama juga, karena mau dilantik di situ kan. Saudara tahu ini? Begitu sudah pindah ke sana, tinggal di sana saudara, istrinya nggak betah. Sekalipun suaminya itu adalah kepala, pemimpin di situ, ya. Dan dia keluar dari kota itu, tinggal di Pontianak bersama dengan anak-anaknya saudara. Jadi suaminya itu harus bolak-balik saudara. Seperti itu saudara. Kenapa dia gak betah tinggal di kota itu? Karena perkataannya saudara. Karena perkataannya. Dengarkan saya baik-baik. Saudara yang pernah mengucapkan kata-kata yang buruk tentang sesuatu. Entah itu tentang pekerjaan saudara, entah itu tentang usaha saudara, entah itu tentang pernikahan saudara, tentang hubungan saudara, ya, bahkan mungkin tentang gereja ini saudara. Saudara mungkin pernah merasa kecewa dengan orang lain, entah dengan keluargamu, entah dengan sesama anak Tuhan, di dalam gereja ini khususnya, entah juga dengan pengerja, entah juga dengan saya, bahkan mungkin dengan Tuhan. Lalu saudara dalam emosi itu, dalam kekecewaan itu saudara ucapkan sesuatu. Misalnya gini, buat apa rajin beribadah ke gereja ini? Buat apa rajin melayani? Buat apa kita memberi? Buat apa ya kita berhimpun, beribadah, nggak ada hasilnya, nggak ada perubahan apapun. Yang ada menjengkelkan, yang ada mengecewakan. Lalu saudara berkata, saya nggak suka gereja ini. Ya, saya nggak suka dengan khotbah yang disampaikan. Saya nggak suka dengan para pelayan yang seperti itu. Saya mau katakan saudara, saya bisa pastikan saudara tidak akan pernah bertumbuh. Khususnya tanda petik berkaitan soal gereja. Di tempat ini, saudara akan bertumbuh. Saudara tidak akan bertumbuh, apalagi suka dengan gereja ini. Karena kata-katamu itu mempengaruhimu saudara. Saudara pernah nggak ketemu seseorang nih, saudara pernah ngomong sesuatu dengan dia yang jelek, maksudnya saya gak suka gitu kan. Saudara ketemu sama dia, itu reaksinya pasti langsung gak enak kan. Pernah ngalami gak? Pernah kan? Iya. Sama halnya ketika saudara bekerja. Saudara berkata, saya gak suka kerjaan ini. Saya gak suka bos ini. Saya bisa pastikan saudara tidak akan tahan lama kerja di situ. Kalaupun terpaksa bertahan, saudara tidak akan senang dengan pekerjaan saudara. Saudara tidak akan happy. Apalagi dengan bos saudara. Apalagi. Misalnya tentang keluarga. Saudara pernah konflik. Lalu saudara ucapkan kata-kata keterpasangan saudara yang buruk-buruk. Ya, saudara berkata, kita cerai aja. Saudara jangan berpikir itu gak ada apa-apanya. Itu ada dampaknya saudara. Itu ada dampaknya. Ya, coba cek kehidupan saudara. Khususnya hal-hal yang buruk. Kenapa itu terjadi? Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kata-kata saudara yang salah yang saudara ucapkan. Haleluya. Ya. Saya mau tanya saudara. Siapa yang ingin kehidupannya itu menjadi lebih baik lagi? Lebih angkat tangannya. Jaga perkataan saudara. Berkata-katalah yang baik. Saya menemukan ada banyak orang yang suka menggunakan mulutnya untuk mengucapkan hal yang buruk. Kita memang gak mau hal itu hal yang buruk. Tapi kita terus ucapkan hal yang buruk. Kita ingin memiliki kehidupan yang baik. Keluarga yang baik. Pelayan yang baik. Usaha yang baik. Kesehatan yang baik.
Tapi kata-kata kita itu nggak baik, mau gimana mau jadi? Ya kan, lucu sekali kan? Kita ingin yang baik, tapi kita ucapkan hal yang buruk. Kita ingin share, kita berkata, mati deh. Gimana mau saya dikutuki terus? Ya kan? Saya sering ketemu sama teman-teman hamba Tuhan, khususnya di dalam pelayanan saudara. Dia berkata begini, luar biasa ya gerejamu Pak Askim. Diberkati Tuhan, jemaatnya sangat tahu bertanggung jawab, bermurah hati, mau mendukung pekerjaan Tuhan. Kata-kata yang baik kan? Mendukung sekali kan? Bagus sekali kan? Kita dengar kan? Tapi dia bilang apa? Tapi kami di kampung, aduh jemaat itu kikir, pelit. Persembahan itu paling besar 5.000. Nah, gitu kan? Dikutuki jemaatnya coba. Dia mengharapkan gerejanya seperti gereja kita misalnya. Tapi dikutuki jemaatnya seperti itu. Ngerti gak? Akhirnya kata-katanya itu kan membuat pikirannya terbentuk seperti itu. Sikapnya. Jadi kalau mulut kita ini nggak dikontrol, padahal di sini letaknya itu bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ya, wah, liar jadinya kita saudara. Jadi yang terutama jaga dulu hati dan pikiran. Kalau memang mengalami peristiwa yang tidak enak, jangan langsung ngomong. Jangan langsung dikeluarkan. Sebab itu akan mempengaruhi. Coba seringkali yang buruk-buruk itu lebih gampang terjadi kan daripada yang baik-baik. Betul gak? Heran ya. Yang buruk-buruk yang diucapkan itu lebih gampang terjadi saudara. Haleluya. Tapi menurut saya tetap berpegang. Sekalipun yang buruk-buruk itu kata-kata yang buruk itu lebih gampang terjadi. Tapi menurut saya yang lebih berkuasa adalah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu sebabnya kata-kata kita ya lebih baik ya diambil dari perenungan kita dari firman Tuhan. Diambil dari Alkitab, dari firman Tuhan. Nah kita bisa jadikan perbendaharaan itu di hati kita dari hari ke hari. Dan kita bisa perkatakan saudara. Kenapa saya sering dorong saudara baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan. Karena waktu kita membaca, kita merenungkan itu kita masukkan ke hati kita, ke pikiran kita saudara. Lalu kalau kita ngomong saudara, pasti yang keluar itu. Tapi kalau kita dengar, kita lihat, kita masukin yang TikTok terus gitu kan. Ya TikTok yang keluar. Betul gak? Iya. Dan hari ini kita tahu bahwa perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu punya kuasa. Nah saya percaya kalau kata-kata kita itu sejalan sesuai dengan firman Tuhan. Yang dikatakan Yesus itu ada roh dan hidup saudara. Maka saya katakan saudara perlu membaca Alkitab saudara. Amin. Saudara perlu merenungkan firman Tuhan. Taruh itu di hati saudara. Taruh itu di pikiran saudara. Taruh itu di mulut saudara. Nah perkatakan itu. Itu yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Jangan takut. Tapi renungkan firman itu siang dan malam. Ya. Kalau penduduk Kepulauan Salomon tadi saudara. Mereka ngomong sama pohon itu berjam-jam selama 40 hari saudara. Dan akhirnya pohon itu nyerah saudara. Ya, karena memang gak tahan dicaci maki kan gitu kan. Dikutuki seperti itu. Kenapa? Karena molekul airnya itu berubah. Awalnya mungkin baik molekul airnya saudara seperti itu. Tapi dikatakan terus yang buruk saudara. Maka hasil molekul airnya jadi berbentuk yang buruk dan merusak. Akhirnya pohon itu mati dan tumbang sendiri saudara. Jadi kata-kata kita itu berkuasa. Kita mesti jaga baik-baik. Jangan sampai kita salah mengucapkannya. Amin. Jaga baik-baik perkataan kita ya. Kita bisa tidak sependapat. Kita bisa terjadi salah paham. Bisa. Tapi jaga baik-baik perkataan itu. Ya. Saya sebulan yang lalu saya dapat sebuah video. Ya, sebuah video TikTok sih sebenarnya. Ada orang kulit hitam ya. Dia bawa 2 botol Coca-Cola. Gitu kan. Lalu dua-duanya dikocok gitu kan. Ditaruh di meja. Yang satu dibuka, apa yang terjadi? Pernah lihat itu gak? Keluar semuanya kan. Yang satu
nggak dibuka. Tenang-tenang aja. Nah seperti itu. Banyak orang kan kalau ngalami goncangan, ngalami apapun. Seperti botol Coca-Cola yang pertama itu. Ya kan? Orang ngalami goncangan, langsung tumpahkan keluar semuanya saudara. Akhirnya apa ya? Tumpahannya itu mengotori dirinya. Ngerti maksud saya nih? Yang diam, yang tenang, nggak ngalami apa-apa, tenang-tenang aja. Jadi kalau kita ngalami situasi apapun, disakiti orang apapun, jaga mulut kita. Tapi sekarang bukannya mulut kita, tapi tangan kita ini. Ya kan? Tangan kita itu harus dijaga. Ya. Nah, saya percaya saudara, ya, banyak di antara kita, termasuk saya, yang salah bicara. Betul nggak? Betul apa betul? Hah? Betul apa betul? Iya, entah terhadap istri, terhadap suami, ya kan? Terhadap anak buah mungkin, terhadap pemimpin, ya kan? Terhadap situasi yang ada. Kita banyak salah bicaranya. Nah kalau salah bicara, kata-kata itu sudah lepas. Apa yang terjadi? Dia punya kuasa. Lalu bagaimana kalau kata-kata yang salah? Kalau kata-kata yang baik sih oke lah. Ya kan? Apa yang harus kita lakukan saudara? Kita mesti beresin kata-kata kita. Jangan berkata itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Coba saudara simak baik-baik. Saya percaya setiap kita itu pernah ngomongin seseorang. Terutama yang kita nggak suka. Tadi saya katakan ketemu orang itu pasti reaksi kita langsung tidak enak. Betul nggak? Walaupun mungkin kita nggak bukan kita benci maksudnya. Tapi kita pernah ngomongin. Gitu loh. Itu masuk ke memori kita saudara. Semua gambaran-gambaran kita ngomong itu masuk ke memori kita. Sudah tahu ketika saya persiapkan khotbah ini. Saya beresin di hadapan Tuhan loh. Termasuk apa yang saya sampaikan, saya ucapkan. Ya, entah terhadap keluarga, terhadap jemaat, terhadap pengerja, terhadap hamba Tuhan yang lain. Ya, saya beresin saudara. Saya minta ampun. Saya minta Roh Kudus tolong. Kata-kata yang pernah saya ucapkan. Kata-kata yang saya pernah sampaikan. Ya. Saya mau beresin. Jadi kalau kita pernah ngalami itu. Pernah ngomong yang salah. Yang pertama saudara datang kepada Tuhan Yesus. Akui dan minta pengampunan. Bahwa saudara sudah kata-kata mengatai yang salah saudara. Bagaimana kita tahu kata-kata itu salah? Gampang. Cek hati nuranimu. Begitu kita ngomong salah, hati nurani kita pasti bunyi. Yang kedua, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, saudara, bahwa itu salah. Kan kata-kata kita sudah lama kadang gitu kan, kita lupa kan kita. Ya. Tanya Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mau beresin dengan baik-baik, dengan benar. Ya, apa yang kita lakukan? Sekali lagi mengakuinya. Tuhan, ampuni hambamu, ampuni saya. Kalau saya pernah mengucapkan kata-kata yang salah. Ya. Kalau kata-katamu itu pernah kedengaran. Ya. Entah itu oleh istrimu, tetanggamu, temanmu. Ya. Sesama orang Kristen mungkin seperti itu. Ya. Saudara perlu memberesinnya dengan orang itu, saudara. Saudara perlu minta maaf. Ya. Tadi kemarin, minggu lalu saya ngomong yang salah. Saya minta maaf. Lalu apa yang saudara lakukan? Saudara cabut. Saudara batalkan dalam nama Yesus. Kok bisa Pak? Nah, saya beritahu saudara. Nanti saya sampaikan secara teologisnya. Saudara tahu kita semua punya aplikasi WA di HP kita? Ada kan? Ada kan? Nah waktu saudara kirim kata-kata, komen atau apa, gitu kan, kirim kepada seseorang saudara, ya, tapi salah ketik gitu loh, ya kan, kamu bisa menarik kembali, atau bisa di-delete, betul nggak? Betul kan? Bisa di-delete kan? Tapi orang yang menerimanya, kalau dia punya aplikasi yang lebih canggih WA, dia nggak bisa delete. Sekalipun yang kirim itu bisa delete, dia yang terima itu masih kebaca.
Nah, aplikasi WA saya ada. Saudara ada di grup, saudara kirim ke saya atau mungkin japri gitu kan, saudara hapus, punya saya nggak terhapus. Status-status saudara yang buat, ya status WA saudara yang buat gitu kan, saya ada rekamannya, nggak hapus. Kecuali saya hapus sendiri, saya menghidupkan aplikasinya itu nggak bisa di-delete. Saudara boleh delete bagian saudara, tapi punya saya nggak bisa delete. Ya kan, oke lah. Kadang kan kita berurusan dengan orang lain, kita mau delete nih, ya kan, kita delete punya kita. Kalau dia nggak mau delete itu urusan dia, ngerti nggak? Seperti itu. Nah, aplikasi ini mengajarkan kita saudara, kalau kita kirim sesuatu yang salah, kita bisa delete atau bisa tarik kembali saudara. Dan ternyata dengan baik-baik, Tuhan jauh-jauh hari sudah mengajar kita, memberitahu kita. Lewat apa? Lewat Alkitab. Ini kisah Ayub. Ayub saudara, kalau saudara baca, dia banyak ngomong yang salah. Nah pada akhirnya dia ngomong apa? Dia berkata, aku cabut semua perkataanku itu. Bayangin, Ayub itu orang yang sangat saleh. Tapi dia salah dalam perkataannya. Gimana saudara saya? Tentu lebih banyak salah lagi, betul? Haleluya. Jadi kalau kita menyadari kita ini banyak salah dalam kata-kata kita. Kita mesti beresin dengan Tuhan. Kita mesti ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini salah dalam berkata-kata. Ya, aku minta ampun. Dan aku cabut semua perkataan itu dalam nama Yesus. Ya, haleluya. Jadi kalau saudara belajar seperti ini, saudara tidak pernah membiarkan benih itu tumbuh. Khususnya benih-benih yang jelek. Karena kata-kata kita, saudara. Saudara sekali lagi ya, pernah ngomongin sesuatu entah di mana atau apapun, ya apapun itu saudara. Misalnya tentang gereja ini gitu kan, saya nggak suka gereja ini, saudara saya mau katakan ada benih ketidaksukaan saudara di dalam hidup saudara yang saudara sedang taburkan. Ya ini contohnya saudara. Maka saudara ketika dalam gereja ini saudara tidak akan mengalami kesukaan, saudara tidak akan mengalami kebahagiaan. Sebaliknya, gitu kan? Ini ngerti maksud saya ya? Ini tidak hanya bicara gereja. Ini bicara banyak hal, banyak sisi kehidupan kita. Semua sisi hidup kita saudara. Seperti itu. Ya. Jadi kalau saudara pernah ucapkan itu kata-kata yang salah. Misalnya tentang kepada anak saudara. Datangi. Dan minta maaf. Papi ngomong salah. Papi minta maaf. Ya. Dan papi cabut semua perkataan itu. Dan batalkan dalam nama Yesus. Saya percaya kalau ini dibiasakan, maka kita akan berhati-hati dengan perkataan kita. Kalaupun mungkin lalai atau teredor mungkin seperti itu kan, kita bisa cepat-cepat bertobat dan membalikkan saudara keadaan yang ada. Ya, ingat sekali lagi, coba simak baik-baik terus kehidupan saudara. Sebagian besar keadaan kita hari ini itu karena perkataan kita yang dulu. Kenapa Anda dengan suamimu tidak ada perubahan? Kenapa Anda dengan temanmu itu nggak ada perubahan? Karena kata-katamu itu loh. Waktu Anda ucapkan itu, Anda tidak pernah cabutnya, membatalkannya. Dan sebaliknya mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni dia? Ah itu. Nanti saudara ketemu dia akan menjengkelkan saudara lagi. Dia akan menyakiti saudara lagi. Kenapa? Karena kata-katamu menciptakan seperti itu saudara. Ya. Nah, saya berharap saudara bisa memahami dengan baik. Amin. Karena bulan ini dan bulan lalu kita belajar tentang kuasa perkataan saudara. Haleluya. Karena itu kita terus harus minta setiap hari, Tuhan tempatkan penjaga di dalam mulut bibirku ini. Supaya perkataan-perkataanku adalah kata-kata yang membangun. Di mana orang mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Beroleh penghiburan, beroleh kekuatan. Ada amin? Mau saudara? Mau? Oke, yang terakhir saudara sebelum kita pulang saudara. Saya ingin mengajarkan sedikit buat saudara, ya, supaya saudara bisa mulai mempraktekannya, Semua sisi kehidupan kita, saudara. Saya coba menuliskannya, bisa ditayangkan ya. Misalnya tentang keuangan saya, saudara. Keuangan misalnya. Saya berkata begini, saya anak Tuhan yang dipercayakan Tuhan dengan kelimpahannya, dengan kekayaannya. Ini buat saya saudara, ini buat saya.
Ini kalimat yang saya susun, saudara. Ya, saya adalah pengelola keuangan yang jujur dan bertanggung jawab. Kenapa saya perlu katakan itu? Karena memang ada pengelola keuangan yang tidak jujur. Dan saya mau jadi bendahara yang jujur. Ya, dan saya mau ini jadi dalam hidup saya. Ya, saya katakan, saya adalah orang yang diberkati Tuhan dalam keuangan. Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikanku kaya, supaya tidak menambahinya. Lalu saya nyatakan Tuhanlah yang pertama, yang terutama dalam hidup saya, dalam keuangan saya. Jangan nyontek ya. Ini buat saya, kata-kata saya, maksud saya. Ya, cari sesuai dengan firman Tuhan. Ya, lalu saya katakan segala kebutuhanku, keperluanku akan dipenuhi Tuhan, dicukupi oleh Tuhan. Saya pasti diberikan kelimpahan oleh Tuhan Yesus menurut kekayaan kemuliaannya. Ini contoh tentang keuangan. Apalagi? Misalnya tentang kesehatan. Saya tuliskan, saya katakan, ya, Tuhan Yesus karena Engkau, saya sehat. Ya, bahkan seringkali saya bilang, semua penyakitnya daripadaku. Ya, ini saya punya kelemahan, saudara. Karena leher saya itu syarafnya itu tegang, lalu ke kepala. Itu sebabnya kalau staf saya paling tahu, saya pakai minyak angin. Saya olesin kepala saya satu kepala, saudara. Ya, supaya adem gitu loh. Seperti itu. Saya tidak tahu kalau saya sudah lihat tab atau lihat laptop, HP, itu mata saya itu nggak bisa lihat terlalu terang. Kalau lihat terlalu terang itu langsung nyerang ke saraf. Seperti itu. Saya berkata dalam nama Yesus, ya, semua saraf-sarafku dari leher sampai kepala itu semuanya baik. Ya, semua peredaran darah yang baik, otakku diberkati, mataku melihat dengan jelas. Walaupun mungkin mata ini masih belum lihat jelas, saudara. Ya, tapi setidaknya itu perkataan-perkataan itu membangkitkan, ya kan, membangun hidup saya seperti saudara. Ya, saya katakan oleh biru Yesus, ya, tubuh saya sehat disembuhkan. Saya katakan tubuh saya adalah bait Allah. Nah, saya akan memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Ya, lalu saya katakan, saya pasti punya berat badan yang ideal. Wow, iya kan? Saudara yang kepingin badan ideal? Kata-katalah. Ya, ini berhubungan dengan kesehatan. Tapi bukan berarti suruh ngomong aja, tapi juga makan terus. Yang kakak ideal. Iya kan? Ya, lalu tentang keluarga, saudara. Tentang keluarga. Ya, saya katakan, Tuhan Yesus ialah kepala keluarga saya. Dan saya dan istri rumah saya akan beribadah kepada Tuhan. Lalu saya ucapkan kepada istri saya adalah wanita yang cantik, bijaksana, diberkati Tuhan. Istri saya adalah wanita yang rajin, wanita yang menyenangkan dan menggairahkan bagi saya. Gitu kan? Suami-suami yang sudah tidak bergairah, cobalah. Jangan-jangan selama ini lihat dia kan ucapkan kata-kata yang buruk. Akhirnya saudara tidak senang. Saudara tidak pasanganmu tidak menggairahkanmu. Sebaliknya juga terhadap suami. Ya enggak, saudara? Haleluya. Ya. Nah, waktu saya mengucapkan itu, saya kepingin itu jadi dalam hidup saya. Ini contoh saya menuliskannya. Nah, saya ngomong lagi, istriku adalah penolong yang sepadan. Wanita yang terbaik dari Tuhan. Ya kan, itu kan ada di Alkitab. Betul kan? Yang rajin jual Alkitab, ya Amsal itu dicatat gitu. Ya, memang banyak wanita, tapi engkau beda. Engkau lain. Ya. Lalu saya ucapkan anak-anak saya. Anak-anak saya adalah anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh, makin bertambah. Ya, besar hikmatnya. Bertambah dikasihi Allah dan manusia. Ya. Saya ucapkan itu, saudara. Saya katakan saya diberkati dengan keluarga yang bahagia. Dengan keluarga yang damai. Dengan keluarga yang rukun, saudara. Ini contoh tentang keluarga. Masih banyak. Bisa tentang pelayanan. Ya. Nah, saya sampaikan Tuhan Yesus adalah bos dan majikan saya. Saya adalah hamba yang setia. Saya mencintai Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ngomong itu. Bagaimana saudara mau merenungkan firman, mencintai Taurat Tuhan. Kalau saudara tidak ngomong, ciptakan itu, saudara. Ya, karena tadi waktu kita ngomong itu akan mempengaruhi air. Dan molekul air kita akan membentuk kita menjadi senang, saudara. Ini hanya satu sisi, ini bukan segalanya, saudara ya. Ini bukan segalanya.
Sekali lagi saya mengajarkan tentang kuasa perkataan saudara. Ya, jadi jangan semuanya, oh itu kemarin diajarkan perkataan, semuanya. Ya, tapi kalau saudara nggak sinkronkan juga dengan yang prinsip yang lain sama. Ya kan? Engkau boleh berkata, aku akan diberkati Tuhan. Ya, berkat Tuhan menjadikanku kaya, susah payah tidak menambahnya. Apalagi saudara mengutip firman Tuhan. Sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan engkau bekerja keras. Tapi pada waktu dia memberikan pada waktu dia tidur, lalu saudara malas-malasan tidur aja gitu kan. Saya percaya saudara bukan diberkati. Saudara akan menjadi orang yang kere. Gitu. Ya. Jadi jangan sembarangan kutip firman, ucapkan itu tapi saudara tidak melakukannya. Ya. Seperti itu. Ya. Banyak sisi yang lain saudara. Ya. Saudara boleh cari dan tulis kalimat-kalimat yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang kalimat-kalimat yang ingin saudara jadi dalam hidup saudara. Karena itu saya mengatakan kutip firman Tuhan. Walaupun tanda petik. Firman Tuhan itu konteksnya bukan itu. Tapi Tuhan bisa berbicara melebihi konteks itu saudara. Ya, melebihi konteks itu. Ya, carilah kata-kata di firman Tuhan. Ya, kalau itu firman Tuhan, itu pasti terjadi. Ada amin? Kalau saudara tulis 1, akan jadi 1. Saudara tulis 5, jadi 5. Nulis 10, jadi 10. Ya kan? Ucapkan itu. Kata-kata itu. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Setiap awal tahun kita kan menulis impian-impian kita. Sebagian besar saya melihat mereka bersaksi sudah mendapatkannya. Karena didoakan. Karena diimpikan, diperkatakan. Saudara tahu pemenang medali emas bernama Gracia Poli itu. Dia punya impian, dituliskan, dia perkatakan. Bahwa dia akan menjadi seorang pemain badminton di Olimpiade. Dan dia mengalaminya. Tahun ini mimpinya jadi. Perkataannya jadi bagi hidupnya saudara. Jadi coba saudara perhatikan ya. Saya percaya saudara akan mengalaminya. Lihat suamimu. Ayo mulai. Tuliskan kata-kata yang baik. Ucapkan. Suamiku. Suami bijaksana. Mengayomi istrinya. Mengasihi istrinya. Jangan berkata suami yang kurang ajar. Tukang selingkuh. Pemalas. Jadi itu. Ya. Haleluya. Jadi jaga baik-baik perkataan saudara. Amin. Doakan itu. Dan ucapkan itu. Baik tubuh juga ini. Setiap hari doa. Tuhan. Saya bersyukur untuk tubuh ini. Biar mulai dari kakiku akan melangkah. Ya. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan dia akan menghasilkan jejak-jejak yang baik. Tanganku. Akan menjadi tangan yang perkasa. Untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Haleluya. Jadi kalau saudara mau baik. Kata-kata yang baik saudara perlu ucapkan. Ciptakan itu dalam saudara. Amin. Pulang tuliskan. Dan mulai doakan. Dan diperkatakan. Amin. Saudara yang sekolah. Saudara mungkin selama ini. Malas. Ucapkan. Saya anak yang rajin. Saya bertanggung jawab. Saya memiliki dedikasi untuk menjadi seorang pelajar yang berhasil. Ya, saudara ngomong, Tuhan Yesus adalah sumber pengetahuan dan hikmat saya. Ucapkan itu, ciptakan itu saudara. Sekali lagi ini satu sisi, bukan segalanya, perkataan ini bukan segalanya. Tapi ya, saya ajar kamu saudara jangan berkata, nanti semua kata-kata ya saudara berkata prinsip ini, tapi prinsip yang lain saudara abaikan. Gak boleh seperti itu. Ya, haleluya, amin. Saya melihat wajah-wajah yang sangat bersukacita hari ini. Ya kan? Begitu saya ngomong sukacita, berbahagia, muka saudara pasti akan tersenyum sedikit.